saya membuat tugas video bertujuan untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari yang pertama ialah operator matematika. Operator matematika ialah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persentase yang menggunakan rumus. Yang jelaskan yang pertama ialah operator matematika. Operator matematika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Cara atau membuat rumus untuk penjumlahan ialah sama dengan masukkan angka, tambah, masukkan angka, lalu enter. Rumus untuk pengurangan sama dengan masukkan angka, kurang, masukkan angka, lalu enter. Rumus untuk perkalian ialah sama dengan masukkan angka, tanda perkalian atau tanda bintang, angka, lalu enter. Untuk rumus pembagian ialah sama dengan angka, garis miring, angka, lalu enter. Untuk rumus perpangkatan ialah sama dengan angka, pangkat, angka, lalu enter. Untuk rumus persentase ialah sama dengan angka, lalu tanda persen tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya fungsi sum. Fungsi sum ini ialah yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada bentuk tabel. Nah, jadi rumus sum ini ialah sama dengan sum, masukkan angka, titik koma, masukkan angka, lalu tekan enter. Dan pada angka tersebut kita wajib mengawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Nah, yang berikutnya fungsi produk. Fungsi produk ini ialah melakukan perkalian pada sekumpulan data yang ada pada tabel, yaitu rumusnya ialah sama dengan produk buka kurung, angka, titik koma, angka, tutup kurung, lalu enter. Keempat, fungsi max. Fungsi max ialah yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data pada tabel tersebut. Untuk rumus max ialah sama dengan max, buka kurung, masukkan angka, titik koma, masukkan angka, tutup kurung, lalu enter. Kemudian ada yang namanya fungsi min. Fungsi min ini ialah yang digunakan untuk mencari nilai terendah, yang menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, masukkan angka, titik koma, masukkan angka, tutup kurung, lalu enter. Dan kemudian ada fungsi count. Fungsi count ini adalah menghitung jumlah data dari suatu tabel dalam bentuk penilaian. Rumusnya ialah sama dengan count, buka kurung, angka, koma, angka, lalu enter. Yang kemudian ada fungsi round. Round ini ialah yang digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Dalam bentuk tulisannya sama dengan, untuk rumusnya sama dengan round, buka kurung, masukkan angka atau nilai yang mau dibulatkan, nilainya ini ya wajiblah desimal dibulatkan, tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian ada fungsi SQRT. Fungsi SQRT ini digunakan untuk menghasilkan nilai akar kuadrat dari suatu bilangan atau penulisan. Untuk rumusnya sama dengan SQRT, buka kurung, masukkan angka, lalu tutup kurung, kemudian enter. Untuk fungsi power selanjutnya ialah pengertiannya menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, untuk rumusnya sama dengan power
buka kurung, masukkan angka, tutup kurung, lalu tutup kurung, lalu enter. Kemudian ada namanya fungsi sums. Untuk fungsi ini ialah mengkuadratkan angka atau dalam jumlah dari pangkatan tersebut. Nah, untuk fungsi rumusnya ialah sama dengan sums buka kurung angka titik koma lalu tutup kurung enter. Lalu ada selanjutnya fungsi average. Fungsi average ini ialah untuk menjumlahkan atau menghitung nilai rata-rata pada nilai rapot misalnya. Sama dengan untuk rumusnya sama dengan average buka kurung masukkan angka titik koma ulangi. Fungsi average ialah yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, contohnya pada nilai rapor. Yang rumusnya ialah average buka kurung masukkan angka tutup kurung lalu enter. Sekian untuk video penjelasan, maka selanjutnya akan ada saya buat contoh tabelnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh fungsi perhitungan. Yang dari yang pertama, operator matematika. Operator matematika terdiri dari perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Di sini saya juga sudah membuat contoh tabel yang ini, terdiri dari nama, barang, harga normal, dan harga satuannya. Di sini langsung saja saya membuat contoh bagaimana rumus perkaliannya. Pertama, sama dengan, kemudian klik harga satuannya yang terletak pada tabel atau kolom E4. Kemudian klik pada keyboard tanda bintang atau kali, kemudian kontrol, baru klik harga normal. Nah, setelah itu enter. Nah, di sini bisa kita melihat hasilnya ialah 95.000 dari hasil perkalian harga satuan dan harga normal. Kita bisa membuatnya satu persatu secara manual dan juga bisa membuatnya langsung biar simple, biar mudah. Tinggal kita tarikan ke bawah dengan tandanya, biar bisa kita narikkan ke bawah rumusnya, dia harus berwarna kotak hitam, jangan kotak putih. Lalu kita tarik dan akan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya pengurangan. Pada pengurangan, rumusnya sama dengan klik harga satuan, kurang, lalu klik harga normal, kemudian enter. Sama seperti hal yang tadi, tarik ke bawah atau juga bisa membuat secara manual. Saya di sini langsung membuat cara simpelnya saja. Kemudian ada penjumlahan, masukkan rumusnya sama dengan klik harga satuan, tambah, klik harga normal, kemudian enter. Di sini hasilnya 19.500 dan pengurangan tadi 500. Kenapa pengurangan 500? Karena 10.000 dikurang 9.500.
dan hasil penjumlahan 19.500 dikarenakan 10.000 ditambah 9.500. Bisa kita memasukkan rumus secara manual dan juga bisa cara simpelnya seperti pengurangan tadi, tarik ke bawah. Hasil pembagian ini bisa kita buat juga. Rumusnya saya akan masukkan sama dengan klik harga satuan, garis miring, klik harga normal, kemudian enter. Lalu hasilnya di sini nampak. Kemudian tarik ke bawah dengan cara simpel. Untuk perpangkatan ini bisa kita masukkan secara berbeda. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian di bawahnya sama seperti yang tadi, sama dengan 7 pangkat 2. Hasilnya 49. Kemudian 8 pangkat 3, 2. Kemudian enter. Sama dengannya. Kemudian enter. Nah, di sini ada juga persentase. Persentase ini kita masukkan angka 100. Kemudian masukkan persennya, lalu enter. Maka di sini akan muncul 100%. Begitu juga dengan kolom berikutnya. Masukkan rumus, kemudian enter. Sama dengan masukkan rumus, kemudian enter. Di sini ada juga fungsi sum. Fungsi sum ini ialah menjumlahkan total keseluruhan belanja kita. Saya sudah membuat contoh tabelnya. Di sini saya akan memasukkan rumusnya langsung. Sum, buka kurung, kemudian klik total belanjanya, lalu tutup kurung, kemudian enter. Di sini total belanjaan Budi, Andi, dan Aldi ialah 270 dengan menggunakan rumus sum, yaitu menjumlahkan hasil dari total belanja ketiga orang tersebut. Kemudian ada fungsi produk. Fungsi produk ini ialah mengalikan 20 dikali jumlah barang kita. Sama dengan 20 kali 4 lah, gitu ya kan. Masukkan rumus sama dengan produk. Rumus harus menggunakan huruf besar ya teman-teman. Kemudian buka kurung. Kemudian masukkan harga dan jumlah. Kemudian tutup kurung lagi dan enter. Nah, di sini hasilnya nampak kan teman-teman, yaitu 80.000. 20 dikali dengan jumlah barang tersebut, yaitu 20 dikali 4 sama dengan 80. Kita tarik ke bawah saja biar mudah. Jika kita buat manual juga bisa, dan kita tarik ke bawah seperti tadi juga bisa. Nah, di sini juga ada fungsi max. Apa sih fungsi max ini? Fungsi max ini ialah menentukan nilai pada kolom yang saya buat contohnya ini, harga atau total belanjanya yang paling tinggi. Nah, sini saya akan buat rumusnya langsung.
max, kemudian buka kurung, klik jumlah 1, klik total belanja Jesse, kemudian klik lagi dan lagi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kan nampak teman-teman, hasil nilai yang paling tinggi total belanjanya 200.000, yaitu nilai belanja Noel. Nah, di sini ada juga fungsi min. Fungsi min ini ialah nilai kolom yang paling rendah, atau contoh pada tabel C ini nilai total belanja yang paling rendah. Bisa kita buat masukkan rumus min huruf besar ya teman-teman. Kemudian buka kurung, klik total belanjanya satu persatu, lalu enter. Maka hasil dari contoh tabel yang sudah saya buat ini, nilai terendahnya ialah 45.000. Nah, ada juga fungsi count. Fungsi count ini ialah menentukan jumlah orang atau jumlah pembeli pada tabel ini. Saya akan masukkan rumus untuk mencontohkannya langsung. Count, huruf besar ya teman-teman. Count, lalu buka kurung, kemudian klik, lalu kemudian juga begitu. Untuk mengkliknya biar tidak salah, klik 18 JK yang total uangnya 800, yaitu klik sekali, baru kemudian yang kedua kita harus klik CTRL dulu, kemudian klik 700 ya, biar tidak susah. Begitu juga dengan hal-hal yang sebelumnya, kemudian enter. Nah, di sini sudah nampak, yaitu ada 3. Kenapa 3? Karena jumlah dari kolom atau tabel ini ialah 3, maka hasilnya 3. Nah, di sini ada pembulatan. Pembulatan juga sama. Kita fungsi rot ini ialah membulatkan nilai hasil dari pecahan desimal. Jadi, kita akan membuat contohnya langsung. Fungsi round. Fungsi roundnya itu ialah membulatkan nilai tersebut ya teman-teman. Kita masukkan rumus sama dengan round, kemudian buka kurung, kemudian klik, lalu titik koma, kemudian klik 1, atau masukkan angka 1, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini nilai yang dari 89,72 sudah bulat menjadi 90. Nah, untuk nilai 86,15 dan 90,94 bisa juga kita lakukan dengan cara sebelumnya, yaitu tarik langsung. Kemudian ada dari SQTR. Ini ialah kayak semacam pengkuadratan atau kuadratan lah gitu. Bisa kita contohkan langsung saja. Masukkan rumus, masukkan angkanya 25, kemudian tutup kurung, lalu enter. Sini nampak hasilnya, yaitu 5, dan begitu juga dengan 49 dan 16, langsung tarik saja. Nah, hasil dari 25 ini ialah 5, 497, dan 16, 4. Kemudian ada juga fungsi power. Fungsi power ini ialah pengkuadratan suatu nilai atau angka dan pangkat. Bisa kita contohkan langsung.
sama dengan masukkan rumus power, buka kurung, klik pangkat, kemudian dan klik angka, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya ya 8. Begitu juga dengan yang di bawah. Hasilnya akan muncul. Nah, di sini ada juga fungsi sum. Fungsi sum sama juga dengan yang di atas, tapi ini pengkuadratannya dikali 2. Jadi kita buat langsung rumusnya saja, sum. Kemudian buka kurung, klik nilainya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, dia dikalikan 2, makanya hasilnya 15.669. Kita scroll ke bawah saja biar simple, tidak masukkan rumus lagi. Nah, di sini yang terakhir ada fungsi average. Fungsinya ini adalah menentukan nilai rata-rata. Bisa menentukan nilai rata-rata harga, nilai, dan sebagainya. Di sini saya akan memasukkan rumusnya langsung saja karena saya sudah membuat tabelnya. Masukkan average rumusnya, kemudian klik, lalu begitu juga dengan 89 dan 91 nya, tutup kurung, dan hasil rata-ratanya ialah 90. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.